kenapa kok berbeda? Karena pada diagram fase ini seharusnya itu dia adalah diagram fase karbida besi atau FeC. Nah, namun karbon itu kan ini ya, sifatnya itu bebas. Ada yang maksudnya kalau dia unsur yang bebas, bisa saja dia membentuk senyawa yang metastabil atau biasanya kita sebutnya itu kalau kemarin minggu lalu pertemuan pertama kan saya menjelaskan kan ada macam-macam ini ya, ada solid solution, kemudian substitusional, interstisial dan sebagainya. Nah, itu maksudnya. Jadi senyawa metastabil itu dia bisa aja membentuk senyawa. Makanya di sini kan ada Fe3C. Nah, Fe3C ini adalah cementite, nama lainnya dari cementite, atau ini adalah senyawa karbon yang metastabil. Nah, seharusnya ini adalah Fe, ini adalah karbon, tapi karbon ini kan unsur yang bebas, yang tadi saya katakan, sehingga dia bisa aja membentuk senyawa yang metastabil atau berikatan dengan unsur paduannya. Nah, makanya di sini ada Fe3C, sehingga banyak yang menyebut bahwa diagram ini adalah diagram Fe3C, jadi dasarnya dari sana. Jadi nanti di garis ini, garis A2, ini garis A2 ini putus-putus ya, garis A3, garis ACM dan A1 itu biasanya itu ada perbedaan perbedaan pandangan. Jadi kalau dia itu FEC, nah ini bentuknya seperti ini adalah diagram fase FEC. Tapi kalau dia diagram fase Fe3C atau karbon metastabil, nah biasanya agak naik sedikit batas garis-garisnya ini. Permisi Bu, Iya. kursornya tidak nampak Bu. Padahal saya sudah ini loh, pakai laser yang di ini Google Meet. Gimana caranya ya? Saya nggak paham, Rek. Saya tak close aja dulu. Sebentar saya ulangi. Nih ya, sudah kelihatan kan ya? Sudah Bu. Nah, sudah ya. Ya ini ya yang tadi saya katakan, ini kan ada yang berspekulasi bahwa ini adalah karbon FeC, ada yang Fe3C. Jadi basic pemikiran itu ya muncul karena karbon itu adalah unsur yang bebas. Jadi dia itu mudah berikatan dengan unsur paduannya. Nah, kalau bentuknya seperti ini biasanya adalah diagram fase FeC. Tapi kalau misalkan batas ini loh, garis A2, A3, A1. Nah, A1 itu yang ini, yang di temperatur 723. Kalau A2 kan ini ya, yang harus putus-putus. Kemudian A3 itu ini, di batas area austenite dan ferrit plus austenite fasenya, di daerah batas itu. Kemudian ada ACM. Nah, ini biasanya batas garisnya itu agak naik. Karena dia biasanya ada perbedaan temperatur ya, karena logikanya kalau karbon itu lelehnya segini, tapi kalau dia misalkan diagram fase Fe3C, nah ini kan senyawa interstisial ya, Fe3C. Kemarin loh, minggu lalu yang kita bahas ya, ada solid solution, substitusional, ada interstisial, ada senyawa, ada mixture, dan sebagainya. Nah, Fe3C ini termasuk interstisial, jadi dia bersifat metastabil, makanya kalau di atas temperatur 1130 derajat Celcius ini kan fasenya kan masih senyawa ya, Fe3C. Tapi setelah di bawah temperatur 1130 derajat Celcius, nah ini kan dia berubah jadi cementite. Nah ini karena dia bersifat metastabil, makanya kalau dia diagramnya Fe3C, biasanya ini agak naik area batas solubelnya.
solid soluble ya bahasanya, atau batas kelarutan solidnya. Kenapa kok kelarutan solid? Nah, minggu lalu kita sudah membahas toh ya, ada garis liquidus, ada garis solidus. Liquidus itu ya pasti batas antara fase liquid ini, kursorku kok gak sesuai ya. Daerah fase liquid ini dengan terbentuknya inti-inti solid ini liquidus. Jadi kalau solidus itu ya dari fasenya ini, segala fase plus liquid menjadi solid itu namanya solidus. Nah, kalau misalkan solid ke solid ya namanya solid soluble. Gitu ya, nanti sambil di searching ya arti-artinya. Kan di LMS itu sudah saya upload handbooknya ya, handbook apa namanya, ada 2. Nah, itu silakan dibaca-baca, tapi kayaknya bahasa Inggris. Nanti coba saya upload lagi yang, tulisannya ini ya, dosen dulu, dosen saya dari teknik material, itu ada beliau bikin buku tulisannya bahasa Indonesia, nanti bisa kalian baca, nanti saya upload. Nah, nanti sambil dibaca artinya opo, solid soluble, liquidus gitu itu ya, biar kalau saya ngomong ini maksud kamu paham. Nah, tadi ada yang bilang delta plus liquid, iki ku fase rek. Jadi ini fase besi delta itu fase, ini fase apa namanya austenite plus liquid itu fase. Kemudian perlite and ferrite itu fase. Jadi kalau saya tanya unsur ya, unsur pembentuk diagram ini apa ya? Fe sama C. Di dalamnya ini isi nih fase-fase, fase L plus Fe3C dan sebagainya. Selain fase, di sini ada garis equilibrium yang kemarin kita bahas ya. Kemudian ada sifat alotropik apa namanya besi. Nah, itu ada di sini. Kemudian ini ada garis putus-putus, itu garis perubahan sifat magnetik dari apa namanya senyawa Fe3C. Ini juga. Nah, di sini ada garis putus-putus A2. Ini berhubungan dengan sifat magnetik material. Jadi kalau kita memadukan unsur itu kan tergantung ini ya fungsional dari aplikasi produk atau material yang kita bentuk. Pengaruh nggak sifat magnetik itu? Nah, kalau pengaruh berarti kan daerah-daerah ini perlu untuk diperhatikan. Tapi kalau enggak dianggap apa ya tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungannya ya kita nggak perlu memperhatikan garis-garis putus-putus ini. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diingat ya kalau kita belajar tentang apa namanya diagram fase. Nah, kita harus paham sifat dari masing-masing unsur. Misalkan Fe itu sifatnya seperti apa? Sifat mekanik kekuatan, ketangguhan, dan sebagainya. Karbon itu seperti apa? Nah, tujuannya apa? Supaya kalau misalkan kita mau memadukan dengan unsur yang lain, itu kita tahu untuk menghasilkan nanti output itu pengen kekuatannya seperti apa, ketangguhan dan kekerasannya seperti apa. Kalau misalkan kita nggak paham sifat-sifat ini, ya kita kan salah apa ya, ibarat orang melangkah itu kan ini nggak tahu tujuan yang jelasnya itu mau kemana. Ya memang apa namanya terlalu banyak yang harus diingat, tapi kalian bisa mulai membaca. Pokoknya ilmu bahan diagram fase itu harus banyak membaca handbook. Kalau enggak, kalau kamu hanya menerima dari saya, mungkin ya enggak semua saya jelaskan. Mungkin kan ada yang apa namanya miss atau ada yang lupa saya jelaskan terkait materi-materi entah dari topik 1, 2, 3 dan sebagainya. Makanya kalian harus baca. Itu ya. Kemudian saya tampilkan yang PDF. Ini perbedaannya antara Fe3C dengan karbon. Nah, kok bisa diperbesar ya saya.
Ini ya, jadi di sini, nah ini kan ada ini loh, maksud saya tadi ada perbedaan. Jadi kalau misalkan dia itu diagram fase FEV3C, daerah batasnya ini yang putus-putus ini, jadi dia agak naik sedikit batas temperaturnya. Karena ya logikanya karbon aja segitu ya lelehnya, apalagi kalau senyawa Fe3C pasti butuh temperatur yang agak lebih tinggi. Makanya ini kan batas areanya juga agak naik di sini juga. Jadi ada sedikit perbedaan. Yang pastinya tapi lainnya insya Allah sama, jadi fase-fase yang terjadi sama, cuman temperatur leleh dan apa ya, batas areanya aja yang ada perbedaan. Nah ini kan agak geser ke kiri ya, apa namanya, batas titik tengah antara hipo sama hipereutektoid di sini. Nah ini kan agak geser ke kiri. Kalau lainnya, kalau ini batas antara cementid dan ledepurit sama austenit ini sama. Ini juga hampir sama. Jadi cuman di bagian ini aja, di bagian bawah terbentuknya ferrit sama perlit. Jadi dia bergeser. Oke, kita kembali ke diagram fase yang tadi. Sebentar. Nah, kalau misalkan transformasi dulu mungkin di ilmu bahan sudah pernah dijelaskan ya. Jadi misalkan kita lihat dari sini. Jadi misalkan pada komposisi 0,83%. Nah, itu kan garis putus-putus ya, kalian lihat di komposisi 0,83% karbon. Nah, di temperatur 1539 derajat Celcius, fase yang terjadi adalah liquid atau eh, kedua unsur paduan itu meleleh dengan sempurna pada temperatur 1539 derajat Celcius. Nah, tetapi ketika dia masuk ke garis liquidus, mungkin di sekitar temperatur 1492 Celcius, derajat Celcius, nah dia sudah mulai terbentuk inti-inti solid austenit. Kenapa kok austenit? Karena fase di dalam di bawahnya garis liquidus itu adalah austenit plus liquid. Jadi inti-inti solid yang terbentuk adalah inti-inti solid dari austenit atau besi gamma. Kalau kalian lihat ya. Nah, kemudian kalau dia temperaturnya diturunkan, diturunkan terus sampai sekitar ini berapa ya? Sekitar 2552 derajat Fahrenheit. Karena kan sebelah kiri di derajat Celciusnya nggak ada. Jadi saya membaca di ini ya, saya tarik ke kiri di temperatur derajat Fahrenheit itu. Nah, itu kan sudah dia mulai masuk garis solidus. Nah, garis solidus berarti kurang lebih fase yang terbentuk itu hampir sempurna 100% solid. Jadi sudah masuk garis solidus sehingga yang terbentuk fasenya nanti itu hampir 100% solid. Ketika temperatur ini diturunkan, misalkan sampai 1200 derajat Celcius. Nah, di situ fasenya kan 100% austenit ya. Berarti dia full solid dan 100% austenit. Nah, ketika temperatur diturunkan terus sampai titik 723 derajat Celcius. Nah, di sini terjadi suatu reaksi equilibrium ya, eutektoid apa eutektik. Di temperatur 723 itu ada garis lurus. Apa, Rek?
Eutektoid apa eutektik? Halo? Garis ini loh, garis lurus ini kan ada reaksi equilibrium atau kesetimbangan, yaitu pada temperatur 723 derajat Celcius. Nah, di situ ada reaksi apa yang terjadi? Dulu kan pernah dijelaskan toh, harusnya di ilmu bahasa peritektoid, eutektoid. Nah, ini reaksi apa yang terjadi? Eutektoid, Bu. Ya, eutektoid ya. Kenapa kok eutektoid? Karena dari solid satu itu tadi yang ini ya, austenit menjadi solid 2 plus solid 3. Solid 2-nya apa? Ferit, solid 3-nya adalah perlit. Pokoknya yang belakangnya toid itu solid menjadi solid. Tapi kalau misalkan apa namanya tektik itu biasanya dari liquid menjadi solid, entah solid plus liquid, entah solid-solid. Intinya kayak gitu. Nah, dari situ dari temperatur ini terjadi reaksi equilibrium sehingga solid 1 atau austenit berubah menjadi solid 2 ferit dan plus dan atau plus ya. Solid 3 perlit. Nah, sehingga ketika temperatur ini diturunkan terus, misalkan sampai 300 derajat Celcius, fase yang terjadi di sini adalah perit plus ferit. Sampai dibiarkan temperatur ruang yang terjadi apa? Ferit plus perlit. Jadi itu salah satu contoh transformasi dari apa namanya komposisi 0,83% karbon mulai dari temperatur leleh sampai temperatur ruangan. Nah, kalau misalkan dipanaskan gimana? Itu tadi kan transformasi pendinginan ya. Misalkan dipanaskan gimana? Nah, contohnya yang kita ambil adalah 4% karbon. Garis tengah-tengah ini. Nah, garis tengah-tengah ini kita ambil contoh proses transformasi pemanasan. Jadi 4% karbon tak campur Fe, Fe-nya berarti kan sisanya ya. Kalau total semua 6,67 berarti kan sisanya itu adalah Fe, 4%-nya karbon. Nah, tak campur apa namanya dipanaskan, awalnya dipanaskan. Jadi dua unsur ini saya panaskan. Nah, saya panaskan ini kan masih apa namanya komposisi yang terjadi. Nah, di sini harusnya itu adalah austenit plus Fe3C. Sampai temperatur 723 itu masih sama. Sampai temperatur apa namanya 1130 itu masih sama, yaitu besi gamma atau austenit plus Fe3C. Nah, baru temperatur 1130 ini terjadi perubahan karena ini ada reaksi kesetimbangan. Mohon maaf ya, di temperatur 723 ini campuran ya. Jadi cemented ini campur ferit, perlit. Jadi campur perlit dan transformasi dari ledeburit. Kemudian karena di sini di 723 ini di 4% karbon ada reaksi kesetimbangan. Nah, ferit sama ledeburitnya ini gugur atau dia akan menyatu ya menjadi ketika tetap dipanaskan akan menjadi ini fase Fe3C. Kemudian di sini akan berubah menjadi austenit plus Fe3C dan dipanaskan lagi. Nah, di sini pada temperatur 1130 derajat Celcius terjadi reaksi kesetimbangan lagi yang dimana di sini dia mendekati titik lelehnya, yaitu kalau ini senyawa interstisial Fe3C, nah dia akan melebur di atas temperatur 1130 derajat Celcius sehingga di atas temperatur tersebut fasenya adalah 100% liquid. Jadi kalau transformasi pemanasan kayak gitu. Kalau pendinginan gimana? Ya sama aja.
Pendinginan berarti dari dua unsur yang sudah dilelehkan di atas temperatur 1490 misalkan ya, derajat Celcius, di mana fase keduanya adalah liquid. Kalau dia meleleh ya pada temperatur ini, kemudian didinginkan. Nah, pada temperatur 1130 itu dia mulai terjadi titik kesetimbangan atau reaksi kesetimbangan dan juga dia masuk ke garis liquidus, di mana mulai terbentuk inti-inti solid. Nah, akan tetapi karena di sini ada proses reaksi kesetimbangan, di sini. Nah, liquid ini akan berubah menjadi solid 1 plus solid 2, yaitu austenite plus Fe3C. Ketika temperatur diturunkan sampai 723 derajat Celcius atau didinginkan sampai temperatur 723 derajat Celcius, akan terjadi perubahan fase lagi yang disebabkan karena reaksi kesetimbangan dari eutektoid. Sehingga tadinya yang fasenya austenite plus Fe3C akan menjadi gabungan, yaitu Fe3C ini adalah cemented ya. Kemudian ada perlit. Perlit itu dihasilkan dari reaksi ini, kesetimbangan eutektoid dan transformasi dari ledeburit. Ledeburit itu ya tadi austenite plus Fe3C. Nah, ketika didiamkan sampai temperatur ruangan, yang terjadi fase apa? Sama. Cemented, perlit, dan ledeburit. Jadi gitu ya proses transformasi pendinginan dan pemanasan contohnya. Nah, kemudian di sini di slide selanjutnya, nah itu tadi contoh nih, ini kurang lebih kemarin waktu uji bahan kan sudah dibahas ya sedikit banyak. Saya hanya mengulangi. Nah, kemudian di slide berikutnya ini ada gambar struktur mikro baja dari berbagai kadar karbon. Nah, kalau kita lihat mulai dari karbon rendah sampai tinggi, nah ini kan semakin tinggi itu daerah solidnya ini daerah cutnya itu semakin banyak. Kalau dia 0,06 derajat Celcius, nah ini kan hanya terbentuk batas area atau batas butir, tapi dia fasenya itu kurang lebih akan berbeda dengan baja dengan kadar karbon 1,3%. Walaupun ini kalau kita lihat ya, ini kan ya ada batas butirnya. Ini kan batas butir. Ini kan batas butir. Nah, kalau kita lihat kan beda tuh ya. Nah, itu salah satunya disebabkan karena apa? Karena besi dengan karbon atau Fe dengan C itu selain dapat membentuk larutan padat itu kan solid solution, juga dapat membentuk senyawa yaitu Fe3C atau kita bisa menyebutnya cemented atau karbida besi. Dan antara karbida besi ini yang berikatan fasenya dengan larutan padat austenite ini akan membentuk campuran mixture. Kemarin kan ada solid solution, mixture, interstisial, kemudian substitusional. Nah, austenite plus Fe3C itu membentuk mixture atau campuran yang kita sebut ledeburit yang di diagram fase sebelumnya ya. Dengan kadar karbon 4,3%. Kalau tadi yang saya jelaskan kan itu. Jadi dengan kadar karbon 4,3% di slide sebelumnya tadi yang saya bahas. Nah, itu kan di bawahnya kalau didinginkan membentuk fase ledeburit. Nah, itu salah satunya karena itu. Kemudian kalau larutan padat ferrit atau besi alfa dan perlit itu akan membentuk campuran atau mixture yaitu disebut eutektoid, yaitu di kadar karbon 0,8% seperti yang saya jelaskan tadi, di kadar karbon 0,8%. Nah, struktur perlit itu biasanya kita mengidentifikasinya itu bentuknya lamel-lamel, yaitu ferrit dan cemented yang berselang-seling. Kalau cemented itu Fe3C, ya kan,
ferrit itu adalah besi alfa, berarti selang-selingnya ini kan antara alfa sama Fe3C. Itu adalah gambaran struktur perlit. Mungkin dulu di uji bahan sudah dijelaskan ya. Nah, kalau tadi kita lihat di diagram fase pada paduan kadar karbon yang lebih dari 2% tadi, ya kan? Itu kan terbentuk ledepurit dari reaksi eutektik. Eutektik itu yang liquid menjadi besi gamma atau austenit plus Fe3C. Nah, itu eutektik, reaksi eutektik. Kalau tadi yang di temperatur 723 itu kan eutektoid. Nah, kalau di temperatur 1100 sekitar 1130 derajat kalau nggak salah ya, itu reaksi yang terjadi adalah eutektik. Nah, reaksi ini kan menghasilkan ledepurit tadi ya. Eutektik ini itu biasanya sifatnya getas. Getas kenapa? Ya karena dia campuran antara austenit dan senyawa interstisial Fe3C itu. Kalau dibandingkan dengan ferrit ya lebih baik ferrit karena lebih tangguh karena hasil eutektik itu biasanya sifatnya itu getas atau rapuh. Jadi dia itu biasanya tidak dapat dikerjakan dengan metode yang lain kecuali dicor atau di mesining karena kan rapuh ya. Di mesining itu pun ya nunggu hasil dicor dulu kalau nggak salah. Nah, makanya itu paduan itu disebut besi tuang. Jadi ceritanya kenapa kalau kita kembali ke diagram fase tadi ya. Di sini disebut besi tuang, di sini disebut baja. Ya ceritanya kayak gitu. Karena ini sifatnya getas dia. Dari liquid karena reaksi keseimbangan eutektik ini menghasilkan austenit dan senyawa interstisial Fe3C. Sehingga yang dihasilkan tuh getas sifatnya. Karena getas metode proses pembuatannya ya dituang, makanya di sini dinamakan besi tuang. Di ceritanya seperti itu. Kemudian pada paduan kadar karbon yang di bawah 2%, di bawah 2% itu berarti kan yang ini ya, baja ya. Nah, itu dia mempunyai sifat yang lebih ulet karena Fe yang karbonnya sedikit sama Fe yang karbonnya banyak otomatis lebih ulet yang karbonnya sedikit. Nah, ini proses pembentukannya atau proses proses pengerjaannya itu dengan proses manufacturing atau pembentukan. Makanya ini dinamakan baja. Nah, sifatnya sendiri tergantung kadar karbon. Makin tinggi kadar karbon, maka harusnya dia akan semakin kalau baja semakin tinggi kadar karbon itu semakin kuat. Nah, kalau semakin kuat berarti material itu akan semakin keras. Kalau semakin keras, maka material akan semakin getas. Itu kan sudah hukum mutlak ya. Kuat, keras, tapi dia akan turun ketangguhannya atau getas. Itu hukum mutlak di ilmu bahan. Jadi kalau suatu material sifatnya keras, kuat, pasti ketangguhannya rendah atau getas. Ya, logikanya kalau seperti kita sendiri ya, sifat manusia, kita terlihat kuat di luar, kita terlihat keras, bisa melawan badai segala macam yang terjadi. Namun di dalam diri kita yang paling dalam itu pasti ada sisi ruang kosong yang yang rapuh. Nah, itu yang harus diisi kalau di diri kita dengan iman dan takwa kan gitu. Nah, kalau ini adalah benda mati, jadi nggak bisa diisi dengan itu. Makanya dia sifatnya getas salah satunya supaya dia membentuk material yang unggul ya. Makanya itu harus dikasih paduan lagi supaya memperbaiki sifat getasnya. Jadi logikanya seperti itu ya. Nah,
Karena dia karbonnya berbeda, berarti struktur mikronya pasti berbeda. Pada material dengan kadar karbon yang sangat rendah, itu biasanya semua unsur karbonnya itu dapat larut di dalam unsur Fe. Jadi kalau sebelah kiri kan tadi Fe, sebelah kanan karbon. Nah, kalau dia kadar karbonnya rendah, misalkan 0,00 sekian, nah itu biasanya akan larut pada unsur Fe. Makanya kenapa Fe ini bisa punya sifat alotropi. Nah, basicnya dari sana, karena dia larut, karbonnya rendah, makanya dia bisa pindah-pindah struktur kristalnya, BCC, FCC, BCC. Jadi runtutannya seperti itu. Nah, bila kadar karbon dalam baja ini lebih tinggi dari kemampuan besi ini melarutkan karbon, maka karbon ini tidak akan dapat larut dalam unsur Fe. Makanya itu kalau di atas 4% tadi kan dia akan membentuk senyawa atau sementit. Ceritanya dari sana. Nah, sedangkan pada karbon eutektoid 0,8%, 0,8% tadi kan di tengah-tengah ya, kalau kita lihat kembali ke diagram fase di tengah-tengah ini. Nah, ini eutektoid itu kan 0,8%. Nah, itu kenapa kok komposisinya ini strukturnya itu lebih banyak didominasi perlit? Ya, karena isinya itu kan hasil eutektoid itu ferit plus perlit. Perlit sendiri itu lamel-lamel ferit bersementit kalau tadi saya jelaskan. Nah, makanya kebanyakan struktur mikronya kita menyebutnya itu hampir 80% itu seluruhnya perlit. Nah, kalau ferit itu sifatnya lunak dan ulet, sedangkan sementit itu keras dan getas. Nah, kombinasi dari keduanya itu akan menghasilkan struktur yang cukup kuat dan keras tetapi agak getas. Jadi kalau kamu punya material dengan komposisi karbonnya itu 0,8%, sifatnya itu akan cukup kuat dan keras tetapi agak getas. Tapi kalau kamu punya komposisi material dengan karbon rendah sekali 0,00 sekian, dia mempunyai sifat yang kuat, keras tapi getas. Tahu ya bedanya ya. Nah, itu kenapa kalau kita lihat di slide berikutnya ini, nah di sini kenapa ada perbedaan dari struktur mikro. Jadi basicnya atau arah latar belakangnya itu dari sana. 0,00 ini, nah ini sifatnya kuat, keras tapi getas. Makanya bentuknya seperti ini. Tapi kalau dia 1,3%, nah ini kan lebih dari 0,8 ya. Dia cukup kuat, cukup keras, tapi agak getas. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya tadi berangkatnya karena ferit itu lunak sifatnya, kemudian sementit itu keras dan getas. Halo? Halo, masih ada di mute kan ya? Atau sudah tidur semua? Masih, Bu. Masih Masih, ada? Bu. Masih semangat. Ya wes gitu ya. Ya intinya nanti banyak-banyak membaca lah. Itu perbedaannya. Jadi kalau kenapa kok struktur mikronya beda-beda itu latar belakangnya dari sana. Lalu itu kan 0,8 ya. Lalu kalau 1,3% gimana? Ya, kadar karbonnya kan lebih tinggi dari komposisi kadar karbon eutektoid tadi yang 0,8. Berarti dia mengandung karbonnya itu lebih rendah untuk membentuk perlit, sehingga maka dari itu sebagian karbon ini akan bertransformasi, sudah bisa bertransformasi ya, membentuk sementit. Sementit itu Fe3C tadi itu loh. Nah, sehingga dia akan membungkus butir-butir kristal perlit dan menjadikan itu jaringan sementit. Jadi sifatnya gimana ya? Sifatnya akan keras, getas, dan kekuatannya menurun.
itu adalah sudah sifat mutlaknya cemented. Jadi dia adalah baja yang mempunyai sifat keras, getas, dan kekuatannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan baja eutektoid. Gitu ya. Jadi itu adalah hubungan kadar karbon, struktur mikro, dan sifat mekanik pada transformasi diagram fase besi karbida besi. Nah, kemudian sehingga kalau kita perhatikan, makanya ini kan sudah mulai renggang ya, areanya banyak yang putih-putih kalau 1,3 karena dia kekuatannya lebih rendah. Kalau 0,8 ini kan ibaratnya itu kalau dari gambar struktur mikro ini bahasanya sekarang itu apa ya? Kayak misal makanan punel gitu ya. Nah, di sini itu di kadar karbon 0,8. Nah, ini kan struktur mikrosolidnya itu lebih banyak. Makanya dia kekuatannya lebih tinggi daripada kadar karbon 1,3 maupun di bawah 0,8 gitu ya. Nah, kemudian di sini ini ada hubungan antar kadar karbon, struktur mikro, dan sifat mekanik yang tadi saya jelaskan ya. Nah, di sini ini tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau kekuatannya tinggi. Nah, kekuatannya tinggi ini kan kekuatan. Di sini tuh saya nggak ketok. Saya lihatnya dari PPT. Jadi kalau kekuatannya tinggi, kekerasannya itu biasanya juga akan tinggi, tapi nah elongation atau sifat ketambahnya itu akan rendah. Itu sudah mutlak. Jadi sifat material baja itu seperti itu. Nah, tapi kalau dia sudah di atas 0,8%, nah ini kan ada perubahan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada perubahan sifat, bisa saja di 1,3. Nah, si kekuatannya kan sedikit menurun daripada baja 0,8. Sesuai ya seperti yang saya jelaskan. Jadi kalau dilihat dari grafik sebelah kanan itu sesuai dengan penjelasan tadi. Kalau sebelah kiri, nah di situ ada pengaruh kadar karbon dalam baja terhadap sifat mekanik. Nah ini juga hampir sama dengan penjelasan saya bahwa kalau kekuatan kekerasannya tinggi, keuletannya akan turun. Begitu juga kebalikannya. Tapi kalau dia masih kadar karbonnya 1 hingga 1,3, sifatnya itu masih cukup baik karena kekuatannya itu mungkin lebih rendah tapi masih oke lah ya. Tapi kekerasannya masih tinggi dan keuletannya juga tidak terlalu rendah-rendah sekali. Jadi harusnya ini nanti dia naik lagi. Tapi terjadi proses rekristalisasi. Supaya dia naik, grafiknya ini kan semakin ke sini kan turun. Nah, supaya dia menjadi naik, makanya kenapa kalau di perlakuan panas nanti ada namanya heat treatment, yaitu tadi untuk memperbaiki sifat material ini. Jadi dia misalkan pengennya karbonnya agak banyak, tapi kan nanti sifat keuletannya rendah. Nah, supaya dia tinggi keuletannya, ya dilakukan heat treatment, supaya dia nanti grafiknya ini naik. Kekuatan kekerasannya tetap tinggi, tapi keuletannya juga tinggi. Itu adalah harapan dari semua manusia di bumi, punya material yang oke, tanpa mengeluarkan budget yang tinggi. Salah satu prosesnya dengan apa? Heat treatment. Itu ya. Nah, ini adalah gambaran dari struktur mikro. Ini material sampai 1,2 ya, 1,2% karbon. Nah, ini ada perbedaan. Jadi di ilmu bahan mungkin juga sudah dijelaskan lah pastinya ya. Di daerah atau temperatur paling rendah itu kan fasenya. Nah, fasenya di sini di komposisi material kita mulai dari komposisi karbon 0,4% ya. 0,4% itu yang sebelah kiri sendiri. Nah, 0,4% itu kalau dilihat bentuk struktur mikronya di temperatur 700 derajat Celcius itu kan ada tanda panah itu ya, di panah. Nah,
di gambar Romawi 4, dia kan ada area-area yang apa ya bahasanya ini, area-area yang putih itu ada area-area putih dan ada area yang diarsir. Nah, di kadar karbon 0,4, area putih itu adalah areanya ferrit, area yang diarsir itu adalah areanya perlit. Perlit itu adalah ferrit plus cemented. Kemudian ketika temperaturnya dinaikkan di atas temperatur proses kesetimbangan mungkin sekitar 730 derajat Celcius. Nah, di situ kalau kita lihat di gambar Romawi 3, nah itu kan sebenarnya itu ada gambar solid tapi ada area-area yang terbentuk. Nah, area itu adalah ferrit, sedangkan yang abu-abu itu adalah austenite. Nah, kalau kita panaskan lagi material tersebut ya sampai temperatur sekitar 830 mungkin ya itu di gambar Romawi 2. Nah, itu adalah bentuk titik awal terbentuknya inti-inti solid lainnya. Jadi makanya gambarnya kan aslinya solid full ya, abu-abu tapi ada inti-inti putih. Karena dia ada fasenya di situ adalah ferrit plus austenite atau solid 1 plus solid 2. Makanya inti-inti yang putih itu adalah areanya ferrit dan yang abu-abu adalah austenite. Nah, kalau dipanaskan sampai temperatur sekitar 850 mungkin ya di atas garis A2. Nah, di situ dia full full solid karena fasenya di situ adalah austenite. Sama dengan pada kadar karbon 0,8%. 0,8% di temperatur 1000 derajat Celcius di gambar Romawi 5 itu kan full solid ya. Full area itu adalah fasenya austenite. Jadi memang ada batas-batas butir karena di dalam struktur mikro itu selalu ada batas butir yang terbentuk. Kenapa kok ada batas butir? Ya karena proses pembentukannya ini kan ada pengaruh tekanan, temperatur, komposisi, sehingga proses terbentuknya ini itu nanti akan ada namanya topik distorsi dan tegangan sisa. Nah, itulah kenapa kok di sini ada kayak di dalam lingkaran itu kan ada kayak batas-batas area, karena itu tadi, karena proses pembentukannya ini tuh banyak aspek yang mempengaruhi sehingga batas-batasnya ini ya pasti berbeda-beda. Ada yang batas-batasnya itu semakin kecil-kecil, ada yang semakin lebar-lebar. Nah, itu nanti kita bahas di topik-topik selanjutnya ya. Intinya ini kalau austenite bentuknya seperti itu, full abu-abu dengan ada batas-batas butir area di dalam itu tadi ya, di dalam gambar struktur mikronya. Kemudian kalau kita turunkan temperaturnya di bawah garis equilibrium 723 derajat Celcius. Nah, itu kan fase yang terbentuk itu kan ferrit plus cemented ya. Nah, di sini makanya areanya ini kan beda. Kalau kalian perhatikan gambar struktur mikro Romawi 4 dan 6 itu kan berbeda ya. Kalau Romawi 4 memang hampir mirip, tapi Romawi 4 itu lebih banyak area putihnya. Kalau Romawi 6 itu kebalikannya. Jadi area putih itu kayak batas butir areanya gitu. Ya karena tadi yang saya ceritakan di awal, terbentuknya ferrit plus cemented. Cemented sendiri adalah ferrit plus ini kayaknya salah ini. Ini adalah perlit plus cemented. Jadi terbentuknya perlit sendiri adalah ferrit plus cemented. Kemudian di komposisi kadar karbon 1,2%. Nah, di situ pada area temperatur di bawah 723 derajat Celcius, nah itu kan areanya beda ya gambar struktur mikronya. Gambar Romawi X atau Rho 10 dengan 6 itu kan berbeda. Memang bentuknya hampir sama, tapi batas butir areanya itu hitam kalau yang 10, sedangkan kalau yang 6 ini adalah putih. Nah, ya karena
komposisi dari fasenya yang terbentuk ini ya berbeda. Ini kan perlit per cemented, kalau tadi ferrit per cemented. Nah, perlit per cemented, perlit sendiri ferrit per cemented, makanya kurang lebih itu areanya itu banyak arsiran atau warnanya itu lebih sedikit area yang terang, atau areanya ferrit itu hampir nggak ada. Kemudian kalau di atas temperatur 723 derajat Celcius, nah di sini sudah ada fase austenit. Jadi tadi yang gambarnya arsiran lamel-lamel itu berubah lagi menjadi abu-abu karena dia fasenya adalah austenit. Tapi batas butirnya masih hitam karena fasenya austenit plus cemented. Itu ya. Kemudian kalau dipanaskan lagi atau ke atas lagi temperatur di bawah 900 derajat Celcius, yaitu gambar Romawi 8. Nah, itu gambar batas area butirnya yang hitam itu kan semakin tipis karena area austenitnya itu lebih banyak daripada cemented. Nah, ini tahunya dari mana? Ya kalian padukan aja, diukur komposisi berat fase. Dulu di ilmu bahan kan sudah diajari ya cara menghitung komposisi persentase berat austenitnya berapa, cementednya berapa. Sehingga dipadukan pasti banyak austenitnya daripada cemented, makanya gambar hitam-hitamnya ini berkurang. Begitu juga kalau dia dinaikkan temperaturnya sampai di atas 900 derajat Celcius atau gambar Romawi 7, full austenit. Tidak ada lagi cemented, gitu ya. Nah, ini juga contoh transformasi. Ini adalah transformasi 0,4% karbon atau biasanya kita menyebutnya baja hipoeutektoid. Hipoeutektoid karena dia kurang dari 0,8. Kenapa kok eutektoid? Karena 0,8 ini adalah garis pas terjadinya reaksi eutektoid. Jadi 0,4% di sini. Nah, ini paduan 2 ya. Kalau kita kita jelaskan transformasi yang terjadi. Jadi misalkan dia pada temperatur struktur mikro A, nah itu dia tidak tertulis ya temperaturnya berapa di situ. Nah, pada garis A, nah di situ kan full areanya adalah austenit. Nah, di sini digambarkan dengan full putih. Bisa putih, bisa abu-abu ya, pokoknya ada perbedaan antara austenit dan ferrit. Karena putih itu biasanya dia menjelaskan gambar struktur mikronya. Nah, kalau dia temperaturnya diturunkan sampai pas garis solid soluble A3, nah ini yang gambar B, yang tadi gambar A kan dia memang fasenya 100% solid austenit. Nah, pada gambar B dia pas garis solid soluble atau garis A3. Jadi mulai di batas-batas butirnya itu mulai terbentuk inti-inti solid baru. Nah, makanya ada bulat-bulat kecil. Nah, itu nanti membentuk solid baru. Kemudian diturunkan lagi fasenya, temperaturnya, yang mana kita lihat di gambar C, di mana pada area itu fasenya austenit plus ferrit. Jadi tadi bulat-bulat kecil itu adalah area ferrit ya. Nah, kalau dia semakin turun temperaturnya, area ferrit ini akan semakin membesar dan austenit areanya itu akan semakin mengecil. Nah, itu bisa kalian padukan dengan perhitungan persentase berat relatif ferrit dan perlit. Kemudian sampai di atas garis A1 atau kita bisa lihat gambar struktur mikronya yang D. Nah, di situ sudah berkurang ya, austenitnya sangat berkurang sekali, yang abu-abu. Nah, ferritnya yang putih. Karena ferrit itu kalau kita gambar struktur mikro itu biasanya identik dengan warna putih. Kalau austenit itu abu-abu, kalau
perlit itu lamerar atau arsir. Nah, kita turunkan lagi temperaturnya di bawah A1 atau kita lihat di struktur mikro gambar E. Nah, di situ berubah lagi kan ya. Karena fasenya di situ sudah perlit plus ferit, sehingga austenit ini akan berubah struktur mikronya menjadi garis-garis arsiran atau lamelar atau garis selang-seling antara ferit dan perlit. Nah, kalau di struktur mikro yang gambar beneran itu bisa kalian lihat di pojok kanan itu. Nah, itu bisa dilihat ya, kalau daerah yang putih atau lebih terang itu adalah ferit, yang lebih gelap perlit. Sedangkan pada diagram pendinginannya, nah pendinginannya ini di sebelah kanan bawah. Nah, itu gambar proses grafik pendinginan. Jadi isinya adalah sumbu Y-nya temperatur, sumbu X-nya adalah waktu. Kalau diagram fase kan sumbu Y-nya temperatur, sumbu X-nya komposisi. Nah, kalau pendinginan itu sumbu Y-nya temperatur, sumbu X-nya waktu. Sehingga di situ akan ada garis-garis proses pendinginan yang mana kita sesuaikan dengan komposisi karbon yang kita jadikan acuan proses pendinginannya. Kalau tadi kan 0,4%. Nah, 0,4% di sini kan gambar diagram atau grafik pendinginannya kurang lebih seperti ini. Jadi di situ ada reaksi eutektoid, karena di situ juga ada reaksi eutektoid. Kemudian ada perubahan alotropi dari besi gamma ke alfa, karena fasenya ada austenit, ada ferit. Itu ya. Jadi kalau kita bicara diagram transformasi atau diagram fase itu memang dasar yang sangat penting bagi proses heat treatment atau laku panas. Karena kita harus tahu gitu tahapan proses-proses yang terjadi di dalam diagram fase itu seperti apa. Tetapi sebetulnya ia hanya menunjukkan kondisi setelah tercapainya keadaan equilibrium atau keadaan yang kemarin yang saya bahas, bahwa suatu kondisi yang dimana sudah tidak bisa berubah lagi, tapi karena adanya waktu atau time, holding time itu, sehingga setelah didinginkan lagi akan terjadi perubahan fase. Nah, keadaan ini yang dapat diperoleh dengan waktu yang lama biasanya ya, holding waktunya itu lama. Jadi pada proses bedanya dengan proses laku panas atau heat treatment, pemanasan atau pendinginan itu biasanya itu nggak cukup lambat atau tidak sangat sorry. Jadi kalau proses heat treatment itu proses pemanasan tadi atau pendinginannya itu tidak sangat lambat gitu ya. Sedangkan kalau di diagram fase tadi itu suatu proses pemanasan pendinginan itu kan sangat lambat sekali itu. Makanya fase-fasenya banyak itu, proses perubahan transformasi yang terjadi kan banyak sekali. Nah, namun dari diagram itu memperlihatkan perkembangan dari transformasi-transformasi tersebut terhadap waktu dan temperatur. Makanya itu dari diagram fase ini, nah itu mendasari adanya diagram yang dinamakan time temperature transformation atau diagram TTT, di mana temperaturnya ini sebagai ordinat dan waktu ini sebagai absis, atau tadi ya yang ada diagram pendinginan itu kan hanya satu komposisi, tapi kalau all, nah itu nanti dibentuk ada bentuk transformation TTT diagram. Nah,
Pada waktu, diagram transformasi ini, proses pemanasan ya, diagram ini akan memperlihatkan pengaruh temperatur dan waktu terhadap perkembangan transformasi selama proses pemanasan. Jadi bila suatu baja ini dipanaskan dengan sangat cepat, pada